你没看看这多少房子？ Berapa banyak unit yang ada? Berapa banyak bangunan tempat tinggal yang ada? Ini adalah sebuah kota. Seluruh kota ini praktis tidak berpenghuni. Lihatlah semua bangunannya. Semuanya kosong. Apakah ada satu orang pun yang tinggal di salah satu dari 100 unit ini? Lihatlah jalan yang dibangun dengan indah ini. Lampu-lampu jalan terpasang dengan baik, tetapi tidak ada orang yang tinggal di seluruh jalan ini. Kemana perginya semua orang di pasar? Anda bisa melihat bahwa ada lebih sedikit orang di jalanan. Dan hal yang sama juga terjadi di dalam mall. Saya berada di Dongguan sekarang. Bukankah ini kota yang paling maju secara ekonomi di China bertahun-tahun yang lalu? Bukankah itu disebut kota yang tidak pernah tidur? Tapi di sini, Anda akan melihat ada begitu sedikit orang di jalanan. 2025年最大的谜团是 Misteri terbesar tahun 2025. Kemana perginya semua orang? Kemana perginya para pelanggan? Kemana perginya 1,4 miliar orang? Biar saya beritahu, saya baru saja pergi ke penjual makanan di jalanan untuk makan dan tidak ada seorang pun di sana. Di mana orang-orangnya? Ada lebih banyak penjual daripada pelanggan. Lalu pemilik warung itu memberitahu saya bahwa tidak banyak orang yang makan di sana karena semua orang sudah pulang untuk membeli bahan makanan dan memasak. Saya pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan malam ini, dan pemiliknya mengatakan kepada saya bahwa tidak ada yang membeli. Saya bertanya-tanya kemana orang-orang pergi untuk makan. Menurunnya populasi China adalah fenomena yang telah mendapat banyak perhatian. Sejak musim dingin 2 tahun lalu, jalan-jalan di sebuah desa di Provinsi Hongzhou, China Timur Laut, telah sepi. 农村的人都哪儿去了？ Kemana perginya semua orang di pedesaan? Desa ini lebarnya 3 mil, dan tidak ada orang yang terlihat. 1 orang adalah duda tua yang kesepian, 2 adalah pasangan tua, dan 3 adalah pasangan tua yang membujuk cucu-cucu mereka. Banyak blogger China secara tidak sengaja menemukan desa-desa yang sepi. Anehnya, desa-desa ini benar-benar kosong. Mari kita lihat di Tensenyang. Saya menemukan sebuah desa yang sepi. Lihatlah di belakang saya. Mereka bahkan meninggalkan gerobak. Seluruh desa sepi. Rasanya seperti semua orang di sini pergi dengan tergesa-gesa. Mari kita masuk dan melihat. Di dalam rumah ini, Anda melihat orang-orang pergi dengan tergesa-gesa tanpa membawa apa-apa, kan? Tidak ada yang punya waktu untuk membawa apa-apa. Mari kita masuk dan melihat. Masih banyak kebutuhan sehari-hari di sini. Lihatlah, lihatlah, panci, wajan, dan bahkan kompor. Masih ada beberapa barang di sini, tapi agak gelap. Ada TV di dalam kamar, sofa, dan banyak kebutuhan sehari-hari yang ditinggalkan. Tidak, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Teman-teman, saya harus keluar. Ada beberapa truk besar seperti ini di luar, semuanya ditinggalkan tanpa pemilik. Pintu truk yang satu ini masih terbuka, jadi jelas truk ini belum rusak. Tapi orang-orangnya sudah pergi. Ada truk besar lain di sini. Desa ini tidak terlalu besar, tetapi banyak barang yang ditinggalkan. Apakah ada yang tahu apa yang terjadi di sini? 周末爬山无意间 Saat mendaki gunung di akhir pekan, saya menemukan sebuah desa tak berpenghuni jauh di dalam pegunungan. Barang-barang di dalamnya terawat dengan sangat baik. Saya merasa seperti kembali ke tahun 1980-an dan 1990-an. Album foto yang mendokumentasikan kehidupan sehari-hari juga tersimpan di sini, dan barang-barang di dalam rumah masih dalam urutan yang sempurna. Mesin jahit ini sudah kuno. Lingkungan desa masih cukup bagus, seperti pemandangan era pasca manusia. 今天来到一个无人村啊。 Hari ini, saya datang ke sebuah desa tak berpenghuni, sebuah desa berongga. Lihat, tempat-tempat ini benar-benar sepi. Tidak ada yang tinggal di sini. Lingkungannya sangat sunyi dan indah, tapi tidak ada yang tinggal di sini. Desa itu benar-benar kosong, sebuah desa kecil. Lihat, semuanya adalah desa-desa berongga. Desa-desa tak berpenghuni ini dapat ditemukan dari selatan hingga utara di banyak provinsi di China termasuk Yangtze, Guangxi, Guangzhou, Fujian, Liao, Ning, Hong, Yang, Jilin, Anhui, Hunan, dan lainnya. 这就是 Ini adalah situasi saat ini di pedesaan Hu. Berdiri di desa manapun dan Anda tidak akan melihat satu orang pun di jalan. Jika seseorang berjalan terlalu cepat dan terjatuh, tidak ada yang akan datang untuk membantu mereka. 多好的摇队。 Daerah pedesaan menjadi semakin sepi. Bahkan gua-gua tempat tinggal pun kosong. Pohon-pohon di halaman syarat dengan buah jujube. Buah-buah itu sangat enak, sangat besar, tapi tidak ada yang datang untuk memetiknya dan tidak ada yang memakannya. 这个无人村被我找到了。 Desa sepi ini ditemukan oleh saya. Datang ke sini di siang bolong sangat menakutkan. Semua rumah ditinggalkan. Mereka bahkan menyeret puing-puing untuk memblokir jalan, mencegah orang masuk ke desa. Seluruh area rumah ini benar-benar ditinggalkan, termasuk yang di sana. Sepertinya seluruh desa. Saya tidak tahu mengapa bisa menjadi seperti ini. Desa yang disebut Desa Cahaya ini terlihat indah dan bangunannya terlihat baru, tapi tidak ada yang tinggal di sini.
啊，已经特别乱了。 Kamar ini sudah dalam kekacauan total. Ini sudah lewat jam 5 sore, hampir jam 6 untuk desa sebesar ini. Sebuah desa yang sepi dapat memiliki suasana yang agak menakutkan di malam hari. Desa ini cukup besar, seharusnya ada alun-alun di sini dan ada jembatan di sini. Karena ada banyak sungai di desa ini, jembatan itu disebut Jembatan Empat Cahaya. Sebuah desa sebesar ini, sepi dengan hanya kicauan burung yang terdengar. Ini benar-benar terasa seperti akhir dunia. Desa yang sepi ini cukup besar dengan arsitektur yang sangat bergaya barat, tapi tidak ada yang tinggal di sana. Selain itu, di beberapa rumah di desa-desa yang sepi, pakaian di lemari dan barang-barang rumah tangga di kamar semuanya tertata dengan sempurna, yang tidak terlihat seperti relokasi sama sekali. Menanggapi hal ini, warganet mengungkapkan kekhawatiran mereka. Semuanya masih ada, tapi semua orang sudah pergi. Pakaian penting untuk diri sendiri, tetapi tidak berharga bagi orang lain. Meninggalkan pakaian dan tidak menyortirnya menunjukkan bahwa orang-orang pergi dengan tergesa-gesa. Mengapa saya merasa mereka tiba-tiba dibawa ke kamp konsentrasi? Mereka bahkan tidak punya waktu untuk berkemas dan sepertinya mereka telah dijarah. Itulah sebabnya banyak laci yang terbuka. Desa itu tidak terlihat seperti direlokasi. Sepertinya orang-orang dimusnahkan dalam semalam dan bahkan barang-barang mereka masih ada di sana. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Selama pandemi, seluruh desa ditutup dan semua orang dibawa ke kamp konsentrasi rumah sakit lapangan di mana mereka semua meninggal. Seseorang berkomentar, ini sangat menyedihkan. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Semua orang mengerti. Hening sejenak, belasungkawa untuk sesama warga negara saya. Seorang warganet Taiwan berkomentar, setelah 3 tahun pandemi, China mungkin telah kehilangan ratusan juta orang, meninggalkan kota-kota dan desa-desa kosong, dan populasinya saat ini mungkin kurang dari 1 miliar. Apakah Anda masih terburu-buru untuk bersatu dengan negara seperti ini? Setelah partai tidak menyukai Anda akan menghilang secara misterius suatu hari nanti. Video desa yang sepi di Xinjiang mengingatkan orang-orang akan video online dari tanggal 17 November tahun 2022. Seorang pengguna platform X berkomentar, Xinjiang Big White sedang memberikan tes asam nukleat kepada orang-orang yang kelaparan daripada memberikan makanan. Video tersebut menunjukkan dua pria yang lebih lemah berpakaian rapi dan berbaring di tempat tidur karena mereka lapar. Namun, staf dengan pakaian pelindung putih tidak menunjukkan kepedulian terhadap penderitaan mereka, tidak dapat bangkit dan malah secara mekanis dan acuh tak acuh fokus menguji mereka. Ini menunjukkan perlakuan mengerikan yang dialami orang China selama pandemi. Populasi pedesaan kecil dan populasi perkotaan juga sangat kecil. Seorang pria muda mengungkapkan perasaannya. Apakah Anda menyadarinya? Sepertinya tidak ada orang dimanapun belakangan ini. Anda mengatakan semua orang menjadi lebih kaya dan pindah ke kota, kan? Tapi ketika saya berada di kota Wuhan, saya tidak melihat banyak orang berjalan-jalan di pusat perbelanjaan dan jalan pejalan kaki. Saya ingat ketika saya masih kecil, saya pergi ke daerah Honuan di kota Wuhan bersama ibu saya untuk membeli pakaian. Pusat perbelanjaan dan jalan makanan ringan itu penuh sesak dan ramai. Jadi menurut Anda kemana perginya semua orang sekarang? Mengapa rasanya ada semakin sedikit orang di kota Zhengzhou tahun ini? Ini sudah Juli dan tidak ada orang di kereta bawah tanah atau pusat perbelanjaan. Seluruh kota terasa jauh lebih sunyi. Teman-teman, apakah Anda menyadari betapa semakin sedikitnya orang di Guangzhou sekarang? Dulu begitu ramai sehingga Anda bahkan tidak bisa berjalan. Sekarang lihat, jalanan praktis kosong. Bahkan mal-mal pun sepi. Saya merasa sangat aneh. Situasi di Xiamen saat ini benar-benar menakutkan. Lebih dari 5 juta orang. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, tetapi jalanan tiba-tiba menjadi jauh lebih tidak ramai. Rasanya seperti mereka menghilang begitu saja. Bus tidak lagi ramai, dan tidak ada kemacetan lalu lintas selama jam sibuk. Ini pusat kota Dongguang. Tidak ada orang di sana, teman-teman. Di mana orang-orangnya, teman-teman? Pusat kota Dongguang. Jalanan benar-benar sepi. Ini sedikit setelah jam 8 malam. Ini jam 1 siang sekarang. Semuanya, lihatlah, tidak ada orang di jalanan saat ini. Lihatlah bus-bus Shanghai ini. Tidak ada orang di dalamnya. Ya Tuhan, tidak ada orang di jalan. Lihat, di mana orang-orangnya. Belum ada satu orang pun di jalan selama setengah jam. China memiliki populasi 1,3 miliar. Saya tidak percaya. Lihat, kemana perginya semua orang. Mari saya tunjukkan berapa banyak kondominium kosong yang ada di Shanghai. Semuanya mencari penyewa. Di mana orang-orangnya? Tidak ada. Jumlah orang di kereta cepat juga sangat sedikit. Ya, jadi hanya satu orang. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, mobil di depan bahkan lebih ramai.
Ya Tuhan, stasiun Xi'an Utara benar-benar kosong. Saya khawatir tentang mengantre dan semua itu, tetapi tidak ada orang di sana. Saya perlu memeriksa tiket saya di stasiun 28. Jadi, saya berlari seperti orang gila, takut ketinggalan kereta. Dan inilah yang terjadi. Tidak ada orang, hanya saya. Apakah saya memesan seluruh tempat? Ini adalah anggota staf. Saya adalah satu-satunya penumpang di seluruh peron. Tentu saja, populasi yang menurun akan membawa masalah bagi ekonomi China. Resesi ekonomi. Banyak tuan tanah merasa sulit untuk menyewakan properti mereka. Setelah saya memposting video ini, saya menyadari bahwa Guangzhou memang jauh lebih tidak ramai. Meskipun jalanan masih ramai, sebenarnya ada lebih sedikit penyewa. Misalnya, kerabat dari teman saya awalnya memiliki 4 kamar dan 2 sekarang kosong. Dan saudara perempuan saya, meskipun dia memiliki propertinya sendiri, menyewa di tempat lain. Dia menyewa tempat di sebuah gedung dan ada banyak unit kosong di gedung itu. Dia menyewa sebuah apartemen dan gedungnya juga sekitar setengah kosong. Saya juga mengalami kesulitan menyewakan kondominium saya di Guangzhou. Sudah kosong selama 4 bulan sekarang dan saya sudah menurunkan harganya, tetapi saya merasa ada begitu sedikit orang di Guangzhou. Saya bisa tahu dari itu. Dan jumlah pelanggan untuk bisnis kecil sehari-hari juga turun secara signifikan. Lihat, jalanan sangat sepi. Tidak ada satu orang pun di jalan. Ini mengerikan. Saya baru saja membeli beberapa bakpao, dan saya bertanya kepada wanita penjual bakpao bagaimana bisnisnya. Dia mengatakan dia tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang sudah pergi dan bisnis jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dan kemudian saya melihat sebuah video di mana seorang wanita dari Shenzhen mengatakan bahwa bahkan di kota besar seperti Shenzhen, sepi di mana-mana. Saya berada di provinsi Guangzhou, dan jujur, tidak peduli jalan mana yang saya lalui, rasanya seperti kerumunan tiba-tiba menghilang. Saya bahkan bisa membuat serangkaian video yang disebut kemana perginya orang-orang. Saya tidak tahu apakah populasi kota Anda telah menurun. Jujur, bukan karena produk toko fisik kami buruk atau layanannya tidak cukup baik. Masalahnya hanyalah tidak ada cukup orang. Apa yang bisa kita lakukan tanpa orang? Ada lebih sedikit orang di kota dan bahkan lebih sedikit di pedesaan. Kemana perginya semua orang? Seseorang mengungkapkan perasaan mereka segera. Ketika kami masih muda, populasi China kurang dari 1,3 miliar. Namun, Anda bisa merasakan orang-orang di mana-mana. Orang-orang berjalan-jalan di jalanan di malam hari, jogging di pagi hari, makan di luar. Di mana-mana penuh sesak dengan orang. Tapi sekarang, populasi China telah melebihi 1,4 miliar. Dan Anda tidak bisa melihat siapapun dimanapun. Benar, kota-kota sepi, desa-desa sepi, kota-kota sepi. Bahkan kota-kota yang dulunya makmur seperti Beijing, Shanghai, Guangzhou, dan Shenzhen sekarang dipenuhi dengan tanda-tanda ruang bisnis yang dijual, dan tidak ada orang. Menurut Anda kemana perginya orang-orang ini? Lihatlah China dengan populasi 1,4 miliar dan Dongguan dengan populasi lebih dari 10 juta. Tidak ada orang di jalanan, tidak ada pelanggan di toko. Kemana perginya semua orang? Jalanan sepi, tetapi rumah sakit penuh sesak. Ini adalah pemandangan nyata di salah satu rumah sakit provinsi. Apa yang ditunjukkan oleh ini? Epidemi telah tak henti-hentinya di China selama beberapa tahun terakhir, dan rumah sakit di seluruh negeri telah dibanjiri pasien yang mencari perawatan. Banyak orang muda juga tertular dan meninggal. Saya merasa banyak orang yang pergi tahun ini. Apakah itu hanya persepsi saya atau apakah hanya lebih banyak orang yang meninggal tahun ini, yang mengakibatkan tingkat kematian yang sangat tinggi? Pekerja pemakaman mengungkapkan beberapa kebenaran yang mengejutkan. Halo semuanya, saya Master Worker Chen dari Guangzhou. Mengapa orang-orang tiba-tiba meninggal pada usia yang lebih muda? Mengapa begitu banyak orang muda meninggal pada usia yang begitu muda? Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah orang yang saya ucapkan selama tinggal yang lahir pada tahun 1980-an dan 90-an telah meningkat. Mengapa kita melihat data ini lagi hari ini? Beberapa waktu yang lalu, seorang pemuda lain meninggal secara tiba-tiba. Dia baik-baik saja, pergi tanpa jejak. Jika saya tidak melihat data, saya tidak akan tahu. Tapi ketika saya melihat melalui catatan layanan, kami semua memilikinya. Banyak orang yang lahir pada tahun 1980-an dan 90-an telah meninggal, dan saya tidak tahu mengapa. Karena virus corona terus bermutasi di China, pihak berwenang Partai Komunis China telah menyembunyikan kebenaran. Baru-baru ini, menurut seorang blogger dokter China daratan, jumlah kematian mendadak di China meningkat. Seorang blogger dokter China bertanya, mengapa begitu banyak orang menderita serangan jantung dan stroke akhir-akhir ini, dan apakah mereka semakin muda? Seorang blogger lain menambahkan, kematian mendadak juga cukup umum. Banyak orang di usia 40-an memiliki pembuluh darah yang terlihat seperti 70. Misalnya, pada tanggal 13 Juli tahun ini, seorang selebritas internet terkenal di kota Bao, Provinsi Shanxi tiba-tiba meninggal pada usia 41.
Pada tanggal 7 Juli seorang penulis terkenal berusia 59 tahun meninggal secara tiba-tiba karena serangan jantung. Pada tanggal 4 Juli seorang sersan kelas 1 berusia 45 tahun di penjara Lanzhou meninggal secara tiba-tiba saat bertugas. Pada tanggal 18 Juli seorang seniman cross talk terkenal berusia 51 tahun tiba-tiba meninggalkan dunia. Pada Juni tahun ini, Tuan Wong, seorang karyawan di sebuah rumah sakit di kota Hefei, Provinsi Anhui, mengatakan kepada media China di luar negeri, "Saya tahu beberapa orang di sekitar saya memiliki paru-paru putih. Terkadang tempat tidur tidak tersedia di rumah sakit. Beberapa orang telah meninggal, beberapa sangat muda, beberapa di usia 20-an dan 30-an. Ada antrean panjang di rumah duka. Sudah seperti ini selama beberapa tahun terakhir." Tuan Ma, seorang penduduk yang mengatakan, situasi COVID-19 cukup serius saat ini. Rumah sakit telah dibanjiri orang. Saat ini, banyak orang muda di usia 40-an dan 30-an telah meninggalkan dunia secara tiba-tiba di sekitar saya. Tong Jingyuan, seorang komentator yang berbasis di AS dengan latar belakang studi rumah sakit, percaya, menurut pola wabah yang biasa, selama bertahun-tahun, epidemi biasanya memuncak di musim dingin dan musim semi, menurun secara signifikan setelah musim panas tiba dan suhu naik. Namun, tahun ini, yang terjadi justru sebaliknya. Penjelasan yang paling mungkin adalah munculnya strain baru, mungkin yang memiliki karakteristik biokimia dan penularan yang berbeda dari strain sebelumnya. Baru-baru ini, wabah baru demam chikungunya terjadi di Guangdong. Pihak berwenang PKC menyembunyikan berita itu sampai penutupan menjadi tidak dapat dipertahankan, di mana mereka memberitahu publik. Selain itu, publik dikirim untuk menangkap pasien Zika dan mengisolasi mereka di rumah sakit secara paksa, meminta mereka membayar untuk perawatan mereka. Bahkan pasien yang sudah pulih secara paksa dibawa pergi untuk dirawat di rumah sakit. Selama bertahun-tahun, PKC telah menjaga ketat jumlah korban tewas dari epidemi di China. Namun, kehilangan orang yang dicintai, penurunan tajam kerumunan di jalanan dan pusat perbelanjaan, dan penemuan banyak desa dan kota yang sepi semuanya menunjukkan penyembunyian kebenaran oleh PKC dan niatnya.